Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students, how are you today? Masih semangat ya? Kita masuk ke minggu yang kedua di semester kedua ini. Kita sudah masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang report text. Nanti di materi yang pertama ini kita akan mempelajari tentang apa itu report text yang terkait pertama definitionnya atau definisinya. Kemudian hal kedua yang akan kita pelajari adalah purpose-nya atau tujuannya. Kemudian yang ketiga yang akan kita pelajari adalah topik-topik dari suatu text report. Kemudian hal yang keempat adalah language features atau ciri kebahasaan. Kemudian apa beda dari text report dan juga text deskriptif, karena ini nanti agak mirip ya, dua teks ini report dan deskriptif, maka nanti kita harus bisa membedakan mana text report dan mana text deskriptif. Dan yang terakhir yang akan kita pelajari di report text adalah tentang generic structure-nya atau struktur teksnya. Yang pertama tentang apa itu report text. Report text is a text which presents information about something as a result of systematic observation and analysis. Jadi teks report adalah suatu teks yang menyajikan suatu informasi tentang sesuatu sebagai suatu hasil dari observasi dan analisa yang sistematis. Jadi apa yang disajikan dalam teks report itu adalah sesuatu yang ilmiah karena berasal dari observasi dan analisa yang sistematis. Report text itu clearly ya, jelas karena semuanya nyata. Jadi bahasan atau topik atau tema dari report text itu hal yang jelas karena yang dibahas adalah sesuatu yang nyata. No opinion, tidak ada opini di dalam report text. Tidak ada pendapat, tidak ada opini karena apa yang disajikan di dalam report text itu berdasarkan ilmu tertentu dari riset dan juga dari analisa. Kemudian juga ada relevant information, ada informasi-informasi yang relevan. Jadi informasi yang satu dengan informasi yang lain itu saling terkait karena ini sifatnya ilmiah. Jadi saya ulangi, report text itu adalah teks yang isinya tentang sesuatu atau suatu informasi yang sifatnya ilmiah. Misalnya, yang dibahas dalam suatu teks report tentang tanaman, yang dalam hal ini misalnya bunga mawar, tentang hewan misalnya tentang kucing, tentang fenomena alam misalnya tentang galaksi, kemudian tentang suatu daerah, kemudian tentang suatu perkembangan teknologi terkini, tentang suatu bencana alam. Kenapa suatu bencana alam itu bisa terjadi? Misalnya kenapa kok bisa banjir, kenapa kok bisa tanah longsor, kenapa suatu gunung itu bisa meletus. Kemudian misalnya tentang fenomena sosial. Dan juga bisa tentang apa yang terjadi di dunia ini ya. Jadi semua yang ada dalam teks report ini sifatnya ilmiah dan nyata, tidak dibuat-buat karena berdasarkan hasil dari suatu riset dan juga di situ isinya suatu kenyataan, sesuatu yang nyata, tidak ada pendapat, tidak ada opini. Topik-topik yang bisa ada dalam suatu report text itu misalnya ada animal atau plants ya, hewan atau tanaman. Misalnya yang dibahas adalah cats, kucing, rose, mawar, blue whales, jasmine, kemudian bats, sunflower, grasshopper ya. Jadi beberapa hewan yang menjadi topik dalam suatu report text. Kemudian juga bisa natural phenomena atau fenomena alam, misalnya ada landslide, tanah longsor, ada tsunami, dan juga ada flood atau banjir.
Bisa juga dalam suatu report text itu membicarakan tentang things, benda, atau place, tempat, misalnya fabrics, kain ya, macam-macam kain itu berasal atau dibuat dari apa, kemudian doll, pennies. Kemudian report text itu juga bisa berisi tentang fenomena yang terjadi di dunia saat ini, misalnya ada pollution, kemudian ada acid rain, hujan asam, kemudian juga ada public election, pemilihan umum. Tujuan dari suatu report text adalah yang pertama, to describe something or animal, plant, nature, phenomena, atau to describe phenomena in general dalam konteks yang umum. Kemudian tujuan yang kedua adalah to report factual information about the subject, melaporkan suatu informasi faktual tentang suatu subjek, misalnya tentang hewan, tentang tanaman, tentang fenomena alam, kemudian tentang fenomena dunia sekarang ini. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan antara text report dan juga text deskriptif, di mana dua teks ini kan mirip. Kita harus bisa membedakan. Deskriptif text itu tujuannya adalah untuk mendeskripsikan orang, benda, atau tempat itu secara particular, secara khusus. Kemudian kalau report text itu menyajikan suatu informasi secara umum. Jadi kalau report text itu sifatnya umum, sedangkan deskriptif itu sifatnya khusus. Jadi sudah menunjuk pada satu benda yang khusus. Kalau report itu masih umum ya. Kemudian misalnya my cat itu sudah menunjuk pada satu kucing yang khusus, yaitu kucing milikku. Beda dengan kalau pembahasannya tentang cats. Cats di sini berarti masih bersifat umum, kucing pada umumnya. Kemudian juga bisa Pinka, my lovely. Jadi sudah menunjuk pada satu benda. Dalam hal ini boneka ya. Tapi boneka yang dibicarakan di sini adalah boneka kesayanganku. Jadi sudah menunjuk pada satu boneka khusus, yaitu milikku yang merupakan kesayanganku. Beda dengan kalau judulnya doll ya. Doll yang dibahas di dalam report text nanti sifatnya umum. Apa itu boneka? Boneka itu apa? Kemudian material pembuat boneka itu nanti dari apa, kemudian macam-macam boneka itu seperti apa. Nah, itu sifatnya umum. Kalau sifatnya umum, dia berarti report text. Kemudian kalau descriptive text itu mempunyai identitas ya. Jadi misalnya my pussycat is so funny. Jadi hal yang dibicarakan itu ada identitasnya. Beda dengan yang report text, dia tidak mempunyai identitas. Misalnya a cat is a kind of funny animal. Seekor kucing, jadi seekor kucing yang mana, dia tidak punya identitas karena dia sifatnya masih umum. Itu bedanya antara deskriptif sama report. Jadi saya ulangi, deskriptif itu sifatnya khusus, menunjuk pada satu benda yang khusus, sedangkan report itu sifatnya umum. Kemudian general structures of report text atau struktur teksnya. Yang pertama, di paragraf awal atau di paragraf pertama dari suatu report text itu namanya general classification atau klasifikasi umum. It is stating classification of general aspect of thing, animal, public area, plant, etc., which will be discussed in general. Jadi di general classification itu menyatakan tentang klasifikasi aspek-aspek umum tentang binatang, tempat umum, tanaman, dan sebagainya yang dibahas secara umum. Jadi awal mula dari teks report adalah pengelompokan secara umum atau klasifikasi secara umum. Jadi misalnya yang dibahas tentang kucing, cats. Di paragraf awal atau di paragraf pertama isinya klasifikasi secara umum. Jadi kucing itu diklasifikasikan. Dia termasuk hewan, dia termasuk tanaman, atau dia termasuk fenomena alam. Nah, dibicarakan dulu. Kucing adalah hewan. Kalau mau lebih detail lagi, kucing adalah mamalia. Seperti itu. Kucing adalah hewan dalam ordo atau family apa, itu jadi lebih jelas lagi. Jadi di paragraf awal, paragraf pertama dari suatu report text adalah
klasifikasi umum. Jadi apa yang akan dibahas, apa yang akan dibicarakan, dikelompokkan dulu, dia termasuk apa, dia sejenis apa. Kemudian yang kedua adalah description. Kalau sudah diklasifikasikan, kemudian kita masuk ke paragraf berikutnya, itu namanya description atau deskripsi penggambaran. It tells about what the phenomenon under discussion in terms of parts, qualities, habits, and behavior. Jadi ini nanti di description menyatakan tentang hal-hal yang akan dibahas secara rinci mengenai bagian, kebiasaan, sifat, tingkah laku, dan sebagainya ya. Jadi misal judulnya tentang cats. Di awal paragraf sudah kita klasifikasikan bahwa cats ini termasuk hewan. Kemudian di paragraf berikutnya kita sudah masuk ke penggambaran yang lebih detail tentang misalnya bagian-bagian dari suatu kucing. Dia punya 4 kaki, ya. Kemudian dia termasuk mamalia, berarti dia melahirkan. Kemudian habitsnya atau kucing itu kebiasaannya itu apa, ya. Jadi masuk ke penggambaran yang lebih detail tentang tema yang kita bahas. Example, contohnya ya, ada judul chicken. Jadi yang kita bahas ayam secara umum ya, ayam yang ada di dunia ini. Jadi sifatnya secara umum, bukan ayamnya pamanku, bukan ayamnya ayahku, bukan. Jadi ayam yang dibahas di report text adalah ayam yang sifatnya umum. Judulnya ayam, chicken. Dan klasifikasi umumnya, chickens are kept as farm animals all over the world. They are related to wild birds that were tamed by humans over 4,000 years ago. Chickens can fly for short distance, but they prefer to walk or run. Diklasifikasikan dulu, ayam itu termasuk apa? Oh, ayam termasuk farm animals, hewan yang diternak. Kemudian ayam termasuk apa? Ayam termasuk wild birds, burung liar yang tame, yang jinak, yang dijinakkan oleh manusia sudah selama lebih dari 4 tahun yang lalu. Kemudian ayam itu bisa terbang untuk jarak yang pendek, tetapi mereka lebih memilih untuk berjalan atau berlari. Itu klasifikasi secara umumnya. Jadi di bagian ini memperkenalkan secara umum tentang chicken. Kemudian masuk ke berikutnya, yaitu tentang penggambaran yang lebih detail. Farm yard chickens eat seeds and small insects. They will also take rain that is sprinkled on the ground. On some big farms, however, hens are fed on special food and kept in small cage. Male chickens are called cockerels and have large crests on their heads and a row of long feathers round their neck. They often make a loud crow, especially at daybreak. Female chickens are called hens. They are smaller and less colorful than cockerels. Hens are kept for both their meat and their eggs. Jadi digambarkan lebih rinci bahwa ayam itu makannya biji-bijian atau serangga-serangga kecil. Kemudian ayam yang jantan itu namanya cockerels. Ayam yang betina namanya hens dan sebagainya ya. Jadi di awal paragraf itu masuk ke klasifikasi umum, kemudian baru ke penggambaran yang lebih rinci. Unsur kebahasaan atau ciri bahasa dari suatu text report adalah yang pertama, menggunakan simple present. Jadi tenses yang dipakai adalah simple present dalam bentuk verb 1 atau verb SES. Kemudian memakai models auxiliary, pemakaian model can, will, shall ya. Kemudian yang ketiga, selain present, simple present juga menggunakan present perfect tense. Kemudian yang keempat, penggunaan passive voice. Jadi yang banyak nanti kita ketemu sama passive voice atau kalimat pasif. Dan yang kelima adalah relative pronoun, kata ganti. Kemudian report text itu juga menggunakan general nouns atau kata benda umum. Misalnya cats ya, bukan my cat tapi cats bersifat umum. Kalau my cat kan bersifat khusus, itu nanti ada di teks deskriptif. Kemudian juga menggunakan relating verbs atau linking verb, kata kerja hubung. Contohnya am, is, are ya, itu linking verb. Kemudian relating verbnya bisa seem, look,
taste, kelihatannya, rasanya. Kemudian juga menggunakan technical verbs, kata kerja teknis. Jadi menggunakan istilah-istilah khusus yang menyangkut tema tersebut. Misalnya judul bee atau lebah, kata yang berhubungan dengan bee atau lebah misalnya beeswax, royal jelly, thorns, sting, sengat, dan proboscis, ya kayak gitu. Dan analisa tensesnya, chickens are kept as farm animals all over the world. They are related to wild birds that were tamed by humans over 4,000 years ago. Chickens can fly for short distance, but they prefer to walk or run. Jadi kita menggunakan passive voice. Ada chicken are kept, ayam dipelihara. They are related, mereka termasuk, that were tamed, yang dijinakkan. Nah itu ya contoh-contoh passive voice-nya. Udah ada relative pronoun-nya, ada kata gantinya, ada which, that was, that were tamed, yang, yang. Kemudian juga ada pemakaian modal auxiliary-nya, ada chickens can fly. Kemudian penggunaan present tense-nya, misalnya they prefer, ya penggunaan verb 1. Kemudian ada juga pemakaian simple present-nya, from farmyard chickens eat seeds, ya penggunaan verb 1 ketika subjeknya subjek jamak. Kemudian juga ada model auxiliary, they will also, relative pronoun-nya misalnya that, ya yang diartikan yang, they will also pick grain that is sprinkled, yang tersebar. Kemudian ada passive voice lagi, that is sprinkled, yang tersebar. Hens are fed, diberi makan. Kept, dipelihara. Are called, dinamai. Sekian pembahasan tentang report text. Nanti setelah ini akan ada latihan yang harus anak-anak kerjakan untuk lebih memahami tentang report text. Thank you so much for your attention and see you next meeting.